ayah Bilal bin Rabah. Di awal keislamannya banyak penderitaan yang dialami. Beliau diseret, lalu diikat, dicambuk berulang-ulang agar kembali pada agama sebelumnya. Hei pengawal, seret Bilal ke padang pasir. Baik Tuan. Hei Bilal, beraninya kau menipuku dan menyembunyikan keislamanmu. Aku akan mengampunimu asal kau kembali pada agamamu. Tidak, aku tidak akan kembali pada agamaku sebelumnya. Kalau kau tidak mau, aku akan menyiksa dan membunuhmu. Bilal dicambuk, disiksa bertubi-tubi supaya kembali lagi kepada agama sebelumnya. Tetapi apa yang keluar daripada lisan Sayyidina Bilal bin Rabah hanya kalimat Ahad, ahad. Tidak lama setelah itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Umayyah untuk menembus memerdekakan Bilal bin Rabah. Wahai Umayyah, kini aku datang kepadamu untuk memerdekakan Bilal dari budakmu. Wahai Abu Bakar, berapa harta yang kau miliki untuk menebusnya? 9 uqiyah Umayyah. Baiklah, karena tebusanmu cukup banyak untuk membayarnya, maka aku berikan Bilal kepadamu. Setelah Bilal bin Rabah diperdekakan dari budaknya Umayyah, Bilal semakin menambah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ia banyak ikut berjuang bersama Rasulullah dan sahabat lainnya. Bahkan ia muadzin pertama di kalangan para sahabat. Tidak ada waktu sholat yang terlewat kecuali Bilal selalu membersamai Rasulullah. Sampai pada masa yang paling menyakitkan dan menyedihkan seluruh penduduk Madinah, yaitu saat wafatnya baginda Rasul, kota Madinah menjadi sepi. Wahai Khalifah, aku minta izin. Minta izin apa saudaraku? Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi. Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang telah diangkat oleh Rasulullah. Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi. Tidak, kecuali engkau punya alasan. Alasanmu apa? Engkau tidak mau azan lagi. Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Rasul hidup adalah sebelum waktu sholat aku membangunkan beliau dan berkata, "Ya Rasul, sekarang waktunya sholat." Dan sebaliknya beliau yang menghampiriku Bilal waktu sholat. Dan setelah itu aku bersama Rasul berjalan mendekati menara, lalu naik ke menara, dan sebelum azan aku menoleh ke Rasul, dan setelah azan aku turun lalu sama-sama sholat. Itu aku lakukan sehari 5 kali dan terus berulang-ulang sampai Rasul wafat. Maka Abu Bakar, aku sungguh tidak sanggup untuk azan lagi, karena setiap itu aku ingat dan rindu dan tak sanggup melanjutkan azanku. Maka izinkanlah aku, wahai Abu Bakar. Kalau memang alasanmu seperti itu Bilal, boleh engkau tidak azan lagi. Lalu setelah itu Bilal pergi meninggalkan Madinah menuju Syam bertemu keluarganya dengan waktu yang cukup lama. Sampai pada suatu malam Bilal bermimpi bertemu Rasulullah yang menegurnya. Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, lama kau tidak muncul dan menemuiku. Lalu Bilal terbangun, menangis sejadi-jadinya. Kenapa Bilal? Kenapa engkau menangis begitu keras? Apa yang kau rasakan? Aku merasakan takut, dan aku tidak pernah merasakan ketakutan yang saat ini. Memangnya engkau kenapa Bilal? Aku bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah kenapa? Aku bertemu Rasul dan ditegur. Ia berkata, "Wahai Bilal, alangkah geram dan kerasnya hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku?
kepadaku. Aku takut ditinggal Rasulullah. Bilal, mungkin engkau waktunya melaksanakan ziarah. Pergilah Bilal bin Rabah. Lalu keesokan harinya, Bilal bin Rabah pergi menuju kota Madinah. Dan sungguh perjalanan indah karena sebuah kerinduan menuju kuburan orang yang paling dirindukan dan dicintai. Dan di perjalanan yang tak kenal lelah, tidak mau istirahat karena ingin segera sampai ke Madinah. Hingga di saat Sayyidina Bilal sudah mulai memasuki kota Madinah, maka terlihatlah bukit-bukit. Maka di saat itu air mata sudah mulai mengucur. Ia sadar bahwa bukit itu adalah bukit yang pernah disaksikan Sayyidina Bilal bin Rabah bersama Rasulullah. Ia berjalan dengan deras air mata. Di saat memasuki kota Madinah, tangisnya semakin kuat. Sayyidina Bilal tidak melihat pojok kota kecuali terlihat Rasulullah, tidak melihat bangunan kecuali melihat Rasulullah, tidak melihat hamparan kecuali terlihat Rasulullah. Kenangan-kenangan indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan ia berjalan menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ia tertunduk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Wahai Bilal, engkau menangis dan tangismu tidak seperti biasanya. Wahai Khalifah, sungguh saat ini aku merasakan takut yang sangat. Takut apa, Bilal? Aku merasakan takut. Takut apa? Takut ditinggal Rasulullah. Memang kenapa? Engkau melakukan dosa apa? Aku bermimpi bertemu Rasulullah dan beliau menegurku, Bilal, alangkah kerasnya hatimu, mana kerinduanmu, lama engkau tak berkunjung kepadaku. Aku takut dan sangat takut. Wahai Bilal, ketahuilah air mata yang pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Dan engkau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Benarkah begitu, Abu Bakar? Iya, engkau orang yang tidak akan ditinggal, maka bangunlah. Bilal, mumpung kamu di Madinah, bagaimana kalau engkau azan lagi? Tidak, wahai Abu Bakar. Tidak, wahai Umar. Aku belum kuat untuk azan lagi. Lalu tiba-tiba datang dua anak kecil berlari menghampiri Bilal bin Rabah. Yang satu memegang tangan kanan Bilal dan yang satu memegang tangan kiri Bilal. Wahai tukang azan kakekku, ya Allah, terima kasih. Aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan telah kau kirim kepadaku orang yang sangat dikasihi kekasihmu. Bilal menghadap ke Sayyidina Hasan dan Husain. Lalu Bilal melihat wajah Sayyidina Hasan dan melihat wajah Sayyidina Husain. Melihat lagi ke wajah Sayyidina Hasan dan melihat lagi ke Sayyidina Husain. Karena kedua wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan kaki Rasulullah. Lalu dipeluklah dua anak kecil ini dan pelukan yang erat penuh kerinduan. Wahai Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah. Itulah makna kecintaan kepada Rasulullah. Bilal, aku kangen mendengar suara azanmu. Bagaimana kalau kau adzan? Sayyidina Bilal bingung, lalu menoleh ke Abu Bakar, ke Umar. Lakukanlah, Bilal. Wahai Hasan dan Husain, sebelum engkau meminta, Khalifah dan wakilnya meminta aku azan, tapi aku tolak.
Tapi karena yang meminta saat ini adalah dirimu, wahai cucu Rasulullah, aku tidak berani menolak. Karena aku takut ditolak Rasul azan di surga nanti. Ketika waktu azan sudah ditentukan, dalam riwayat ditentukannya azan waktu fajar atau waktu subuh. Dan beberapa orang sudah berdatangan dan bertanya-tanya, kapan Bilal mulai azan? Kapan Bilal mulai azan? Terlihatlah sosok yang berkulit hitam, tetapi terpancar di dalam hatinya, penuh dengan kerinduan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Bilal mulai naik ke menara dan disaksikan dengan banyak orang, banyak yang sudah menangis, seakan-akan merasakan kenangan-kenangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir kembali. Sayyidina Bilal berjalan, dan berjalannya Sayyidina Bilal tidak berubah seperti dahulu. Sambil berjalan memecah barisan dengan derai air mata, Bilal melihat ke atas. Di situ selalu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk menyaksikan azan. Menangislah orang-orang yang hadir di masjid pada saat itu. Hingga disebutkan tidak ada tangis di Madinah yang paling dahsyat dibandingkan dengan hari itu. Dan pada saat itu Bilal mulai azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para jamaah menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Bilal semakin kuat nangisnya, bahkan ada yang berjatuhan pingsan. Apa yang menjadikan mereka menangis? Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Ingat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di saat mendengar suara Bilal, mesti ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di saat mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, seolah-olah Rasulullah hadir kembali, sehingga mereka bertanya, apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Dijawab oleh orang-orang yang berada di situ, tidak, itu suaranya Bilal. Kemudian orang-orang itu sambil menundukkan kepala, oh suara Bilal ya. Sayyidina Bilal melanjutkan adzannya lagi, sampailah adzan, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. suara tangis semakin ramai, sampailah pada kalimat, Wa asyhadu anna Muhammad. hilang suara Sayyidina Bilal. Ternyata Sayyidina Bilal pingsan di saat menyebut kalimat Muhammad. Ternyata di saat itu pun dibarengi orang-orang seperti Sayyidina Bilal jatuh pingsan. Saat tersadar, Sayyidina Bilal berkata, Lanjutkan, aku tidak sanggup lagi meneruskan. Masya Allah, inilah makna kecintaan kepada Rasulullah. Tinggal kita lihat, tinggal kita dengar. Di saat disebut nama Nabi Muhammad, seperti apa kerinduan kita kepada Rasulullah. Inilah hanya sekedar perbandingan, biarpun tidak sebanding. Bagaimana kalau kita mendengar disebut nama Nabi Muhammad, kita nomorsatukan, kita utamakan di rumah kita, di kehidupan kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama dengan yang ia cintai. Demikian kisah ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.